Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Persero, Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama KKKS 2018 sampai 2023 dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan, tim penyidik pada Jampitsus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Persero, Subholding dan KKKS 2018 sampai 2023 berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 24 Oktober 2024. Dari serangkaian proses penyidikan dan perkembangan penyidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi dan ahli, kemudian tim penyidik melakukan gelar perkara ekspos. Dalam ekspos, kata Kohar, tim penyidik menyimpulkan telah terdapat serangkaian tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut yang dapat merugikan keuangan negara dan alat bukti yang cukup telah terpenuhi. Alat bukti tersebut diantaranya yakni keterangan 96 saksi, keterangan 2 ahli, dan penyitaan bukti-bukti dokumen termasuk barang bukti elektronik. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, ujar Kohar saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin malam 24 Februari 2025. Para tersangka yakni RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization Kilang Pertamina International, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, MKN Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merah. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Kerugian 193,7 triliun itu baru perhitungan yang dilakukan oleh penyidik, jadi perkiraan, ungkap Kohar. Kejagung menduga perbuatan 7 tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junjto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selain itu, tutur Kohar, penyidik pun telah memeriksa 7 tersangka pada Senin 24 Februari 2025 dan memutuskan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Setelah pemeriksaan kesehatan, selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini. Senin, tanggal 24 Februari 2025, tandas Kohar. Ke depan, BUMN kita seperti Pertamina tentu akan mengalami banyak perubahan ke arah yang positif, khususnya terkait dengan tata kelola, sehingga Pertamina akan memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan rakyat. Rekan-rekan media, tentu seperti apa rilis yang akan disampaikan oleh penyidik pada Jampitsus, kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangannya. Direktur Penyidikan, kami persilakan. Perkembangan penanganan perkara terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2003. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025,
kami kembali menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 59 garis miring FD 2 garis miring FD 2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 24 Oktober 2024. Berdasarkan perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dari adanya alat bukti yang cukup, yaitu sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Pak Kapus Penkum, yaitu berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan bukti dokumen yang telah disita secara sah dan bukti-bukti lain termasuk barang bukti elektronik atau BBE. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS, yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Itulah 7 tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik pada malam hari ini berdasarkan alat bukti yang cukup. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sudah sehat, selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 24 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penahanan. Yang pertama, surat perintah penahanan nomor 14, kemudian surat perintah penahanan nomor 13, surat penahanan nomor 12,
surat perintah penahanan nomor 15, surat perintah penahanan nomor 16, surat penahanan nomor 17, dan surat perintah penahanan nomor 18 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 02 garis miring 2025 tanggal 24 Februari 2025. Adapun kasus posisi akan saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S sengaja ditolak dengan fakta sebagai berikut. Produksi minyak mentah oleh K3S tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan oleh K3S masih masuk range harga HPS. Yang kedua, produksi minyak mentah K3S dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spek. Namun faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai dengan spek kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan pihak K3S, kontraktor kontrak kerja pelaksana ini, ada bagian minyak yang sebagian K3S dan sebagian negara atau Pertamina dengan kualitas yang sama berdasarkan persentase yang telah disepakati. Pada saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh K3S ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor. Jadi bagian K3S tadi karena ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan spek, harganya tidak sesuai dengan APS, maka secara otomatis bagian K3S harus diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga melakukan impor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, terdapat perbandingan pembelian harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan. Jadi saya perjelas, pada saat K3S mengekspor bagian minyaknya karena tidak dibeli oleh PT Pertamina,
maka pada saat yang sama PT Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS, dan JF bersama dengan demut atau broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ, sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Permufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau aktus reus pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara mengkondisikan pemenangan demut atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu dilakukan dengan cara tersangka RS, SDS, dan AP memenangkan demut atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Yang kedua, tersangka DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, subholding dan kontraktor kontrak kerja atau K3S yang dapat kami sampaikan. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait perkembangannya. Rekan-rekan media, ada dua hal yang ingin kami tegaskan. Yang pertama bahwa kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun tentunya itu baru perhitungan yang dilakukan oleh penyidik, ya. Jadi perkiraan. Tentu ahli sekarang sedang BPK, ya, ahli keuangan tentunya sedang melakukan perhitungan, dan bagaimana nanti perhitungan dari tahun ke tahun kita harapkan ada kerugian keuangan negara yang fix setelah hasil dari perhitungan ahli. Yang kedua, bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tentu telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif sebagaimana diatur oleh hukum acara kita. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan itu rilis yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya kira sudah sangat lengkap, ya, jelas. Namun kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin menegaskan, saya kira kami persilakan dari Tempo. Assalamualaikum Pak Kohar, Jihan Pak dari Tempo Pak. Tadi kan dijelaskan ada 1, berapa triliun gitu ya. Nah, dari penyidikan kejaksaan itu sudah ditemukan uang yang mengalir ke 7 orang tersangka nggak sih Pak? Dan berapa masing-masing? Selain tadi kan sudah diterangkan bahwa ada kong kali kong ya antara baik KKKS sama Pertamina. Yang kedua, sebelumnya kan ada beberapa tempat yang digeledah dan infonya kantor Pertamina Pusat salah satunya. Nah, itu berapa kali sih ada penggeledahan di Pertamina Pusat dan apa aja yang ditemukan di sana? Lalu tersangka 7 orang ini sebelumnya sudah pernah diperiksa dari 9 bulan tadi atau baru hari ini? Terima kasih Pak. Ya, jadi penyidik sudah beberapa kali melakukan penggeledahan baik di kantor Pertamina maupun di rumah tersangka, ya. Dari sana kita menemukan dokumen BBE, kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti keterangan saksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya rasa itu jawabannya. Uang yang masuk ke kantong masing-masing tersangka? Ya. Untuk berapa jumlah uang yang masuk masing-masing tersangka ini masih didalami oleh penyidik. Ya, nanti pada saatnya pasti akan disampaikan. Satu tersangka yang hari ini tadi siapa? Jadi hari ini ada 7 tersangka yang diperiksa sebagai saksi hari ini, kemudian ditetapkan sebagai tersangka adalah MKAN, itu baru sekali. Kalau yang lainnya itu sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya beberapa saat yang lalu sebagai saksi. Baik, saya kira jelas ya. Masih ada, Mas? 193,7 triliun.
Jadi saya pertegas sekitar 197 triliun, dan karena ini selama 5 tahun 2018 sampai 2023 nanti finalnya akan kami sampaikan ya, setelah penghitungan oleh audit BPK sudah selesai ya. Yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam risalah hasil ekspos, sehingga di sana ditemukan kerugian keuangan negara. Ya, saya cukup. 193,7. Ya. Saya kira begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan media, terima kasih Pak Dirdik dan jajaran. Dan saya kira ini sangat istimewa karena sudah larut malam ya, tapi rekan-rekan media terus memberikan kontribusi yang baik untuk mendukung institusi Adiaksa menuju ke arah yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.